Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Caksono dengan NIM 301171710036. Saya akan menjelaskan 12 hukum RDBMS CODD. Yang pertama, sebelum masuk ke hukumnya, kita perkenalan dulu maksudnya di sini sistem database yang terstruktur dan yang bersifat relasional. Jadi pada suatu hari ada orang bernama Edgar Code yang mengeluarkan teori tentang manajemen database yang baik itu seperti apa. Jadi manajemen uh, manajemen database yang baik itu terstruktur. Jadi terstruktur di sini maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah datanya disimpan sedemikian rupa sehingga memudahkan user untuk memanipulasi data tersebut. Di sini terdapat 12 hukum. Hukum pertama itu hukum informasi yang disimpan bentuk tabel, baris, dan kolom. Jadi semua informasi di basis data relasional dipresentasikan di tingkat logik secara eksplisit dan tepat dengan satu cara, yaitu dengan nilai-nilai tabel. Dua, tidak adanya data yang ambigu. Masing-masing dan setiap data di basis data relasional dijamin secara logik dapat diakses dengan suatu kombinasi nama tabel, nilai kunci primer, dan nama kolom. Yang ketiga, field dapat bernilai 0. Database dapat membedakan dan memproses nilai 0. Jadi nilai 0 di sini bukan nilai string kosong atau karakter yang blank, dan dapat dibedakan dengan nilai angka 0 atau suatu angka. Harus didukung dengan sistematik, tidak bergantung tipe untuk data yang merepresentasikan informasi hilang dan informasi yang tak diterapkan. Inapplicable information. Mempunyai katalog online yang bersifat relasional. Deskripsi basis data dipresentasikan di tingkat logik dengan cara yang sama dengan data biasa, sehingga pemakai-pemakai yang berwenang dapat menerapkan bahasa relasional yang sama untuk interogasi seperti diterapkan ke data biasa. 5. Memiliki satu bahasa relasional yang baik atau sintaks. Sistem relasional di sini mendukung beberapa bahasa dan beberapa mode penggunaan terminal seperti mode fill in the blank. Harus setidaknya satu bahasa dengan pernyataan-pernyataannya dapat mengekspresikan semua item berikut: pendefinition data, pendefinition view, pemanipulation data, constraint integritas, otorisasi, batasan-batasan transaksi. Hukum ke-6, dapat melakukan update secara view maupun sistem. Semua view yang secara teoritis dapat diperbarui dapat juga diperbarui oleh sistem. Hukum ke-7, dapat melakukan DML dalam waktu yang lama. Kemampuan menangani relasi dalam dasar atau turunan atau view sebagai satu operan tunggal diterapkan tidak hanya untuk pengambilan data tapi juga untuk insertion, update, dan deletion. Data pada level fisik harus bagaimana data disimpan tidak mempengaruhi software antar muka. Program aplikasi dan aktivitas terminal tidak terpengaruh secara logik kapanpun perubahan dibuat untuk representasi penyimpanan atau metode pengaksesan. Data pada level logik harus independen. Perubahan pada level tabel, kolom, dan baris tidak mempengaruhi software yang antarmuka. Jadi program yang di aplikasi aktivitas terminal tidak mempengaruhi secara logik. Perubahan yang masih melindungi informasi secara teoritis tidak mempengaruhi tabel dasar. Hukum ke-10, integritas data harus independen. Perubahan pada struktur database tidak dipengaruhi software yang antarmuka. Constraint integritas mengspesifikasikan basis data tertentu harus terdefinisi dalam bahasa data relasional dan disimpan di katalog, tidak di program-program aplikasi. Distribusi data harus di hukum 11, distribusi data harus independen. Distribusi data harus diatur agar tidak terlihat oleh user dan tidak dipengaruhi oleh software antarmuka. Bahasa yang manipulasi data, manajemen basis data relasional harus memungkinkan program-program aplikasi secara logik sama baik untuk terpusat atau terdistribusi. Hukum ke-12, software antarmuka tidak dapat digunakan untuk membypass sistem database. Jika sistem relasional mempunyai bahasa tingkat rendah atau satu record per satu waktu, maka bahasa tingkat rendah itu tidak dapat digunakan untuk melanggar atau melalui bypass. Aturan-aturan integritas atau constraint yang dinyatakan dalam bahasa relasional
tingkat lebih tinggi atau banyak record himpunan satu persatu. Pada hukum 12 ini hukum terakhir dari Edgar Court. Jadi kesimpulannya, jadi begitulah tentang hukum RDMF. Sebenarnya penjelasan hukum di atas masih bisa lebih detail lagi, tapi itu saya buat ringkas sengaja biar lebih gampang dipahami daripada penjelasan hukumnya panjang banget tapi gak ngerti. Untuk sekarang segini dulu ya. Terima kasih.